Dan itu ada pedomannya bagaimana menggunakannya sampai contoh-contohnya sederhana sekali, cepat. Dan terakhir adalah kalau kita menulis karya ilmiah, kita memerlukan peralatan kuantitatif, antara lain statistik. Nah, di sini saya lampirkan juga di lampiran 3, bagaimana menggunakan instrumen atau peralatan statistik dengan menggunakan SPSS, lengkap petunjuk dan contohnya. Nah, itulah kira-kira isi dari presentasi ini. Nah, lalu kita langsung memulai. Apa yang kita masukkan sebagai artikel ilmiah pada pembahasan malam hari ini adalah suatu bentuk tulisan hasil penelitian yang ditulis dalam bentuk yang simple dan praktis. Ya. Jadi ada beberapa yang mensyaratkan, jadi artikel ilmiah itu biasanya publikasi-publikasi internasional yang kita tahu organisasinya itu ada publisher, ada publisher. Ada publisher, ada jurnal. Jadi satu publisher membawahi biasanya banyak jurnal-jurnal. Nah, jadi biasanya mereka sudah punya standar yang biasa kita kenal dengan gaya selingkuh. Jadi mereka punya aturan yang ketat. Kalau kita membuat suatu artikel dan mengirim ke sana, kalau tidak memenuhi syarat dia, biasanya dia suruh kita merevisi. Atau kalau tidak memenuhi terlalu jauh, mereka langsung reject. Jadi artikel ilmiah adalah suatu tulisan yang berisi laporan sistematis mengenai suatu hasil penelitian. Kita simpulkan karya ilmiah adalah dibuat dalam bentuk yang ringkas, pendek, ya, banyak definisi-definisi tentang artikel ilmiah. Coba kita lihat bagaimana struktur atau format dari jurnal atau artikel ilmiah. Kira-kira seperti ini secara lengkap. Jadi struktur yang perlu kita siapkan, kira-kira modelnya seperti ini, dimulai dari judul. Membuat judul juga tidak secara sembarangan, ada aturan mainnya. Lalu ada abstrak, kemudian setelah abstrak ada pendahuluan atau introduction. Kemudian yang keempat, literatur, kerangka konseptual dan hipotesis. Yang kelima, metodologi. Yang keenam, hasil dan pembahasan atau result and discussion. Dan terakhir, kesimpulan. Daftar pustaka nanti kita menggunakan Mendeley, sehingga kita tidak perlu lagi membuat daftar pustaka. Setiap kali kita menulis di dalam teks, ada kita mengambil sumber, cukup menyebut sumber itu, langsung kita klik di reference, nanti otomatis akan keluar nama dan tahunnya, dan nanti akan otomatis masuk di daftar pustaka. Cukup nanti kita klik di bibliografi, langsung daftar pustaka. Jadi ini tidak perlu kita buat lagi nanti. Hanya perlu kita menggunakan Mendeley di dalam menulis. Bagaimana menggunakan Mendeley? Gampang, tidak terlalu sulit. Lalu saya ingin menjelaskan lagi di antara format jurnal ini, yang mana yang paling sulit. Sebenarnya tidak ada yang sulit, yang penting kita tahu teknisnya atau kita sudah punya pengalaman. Semakin sering kita menulis, semakin lancar. Karena format ini dipakai bukan hanya untuk publikasi, tapi format ini dipakai juga untuk suatu seminar-seminar nasional ataupun internasional. Ini formatnya. Biasa orang mengenal dengan format Harvard, karena yang memulai ini adalah dari Harvard, sehingga dia mengatakan Harvard standar. Tetapi format ini ada beberapa sedikit berbeda, tapi tidak terlalu banyak antara satu publikasi dengan publikasi atau jurnal yang lain. Terutama di poin 4, di literatur kerangka, nanti kita lihat bagaimana variasi di butir 4 ini. Lalu yang mana yang paling sulit tingkat kesulitannya? Kalau yang paling tinggi kesulitannya di nomor 6, hasil dan pembahasan. Karena hasil di 6 ini, di 6 inilah kita di sini memerlukan 3 kombinasi, yaitu data. Bagaimana mengumpulkan data, bagaimana mengukur data. Setelah ini, lalu kita mengolah data, menghitung. Dan yang terakhir adalah menafsirkan, memahami apa makna dari hasil perhitungan itu nanti di hasil dan pembahasan. Jadi ada 3 di sini hal yang perlu kita kombinasikan. Bagaimana mengolah data, mengumpulkan data, bagaimana mengolah, menghitung data, dan bagaimana menafsirkan. Mengumpulkan data mungkin bisa kita dibantu orang lain mengumpulkan data. Nanti kita yang seleksi. Mengolah data bisa kita dibantu orang lain. Bahkan kita sudah ada software-software memudahkan kita. Dan software sekarang bisa kita pelajari melalui YouTube, beli baru download, belajar sendiri melalui YouTube. Tetapi menafsirkan hasil, ini di sini tingkat kesulitannya. Sehingga ini saya dari program proaktif akademisi, nanti ada session khusus untuk 6 ini sekaligus dengan 5. Dan ini juga salah satu hambatan teman-teman di S2 dan di S3 membuat ini nomor 6. Membuat 1 sampai 5 ini biasanya cepat, yang biasa kita kenal dengan proposal. Tapi yang nomor 6 ini di sini terkendala. Itu yang pertama.
Yang kedua, di mana tingkat kesulitan yang kedua? Membuat pendahuluan. Tapi kalau kita sudah paham apa kunci-kunci membuat pendahuluan, tidak ada kesulitan. Sedangkan yang keempat itu hanya mengambil dari internet saja, literatur, penelitian terdahulu. Ini dari internet sudah cukup. Nanti kita tunjukkan. Jadi metodologi juga demikian, karena metodologi sudah standar juga bentuknya, bisa dilihat di hasil-hasil penelitian terdahulu, lalu kita menyesuaikan kita punya penelitian. Itulah kira-kira kita akan bahas satu persatu mulai dari judul. Sebelum saya masuk ke judul, saya ingin tunjukkan kepada Bapak Ibu sekalian bagaimana format, contoh format jurnal yang telah dipublikasi secara internasional ataupun nasional. Ini dia. Ini ada satu contoh jurnal dari Indonesia, ya, dipublikasi di jurnal Bisnis Ekonomi, 15 halaman. Jadi tidak perlu banyak halamannya, 15 sudah cukup. Strukturnya ada abstrak, seperti tadi, pendahuluan, landasan teori, metode penelitian, hasil, dan penutup atau kesimpulan, daftar pustaka. Jadi hampir sama dengan tadi strukturnya, ada abstrak, ada pendahuluan, landasan teori, metodologi, hasil. Hasil ini tadi yang berapa halaman kita bisa lihat, abstraknya setengah halaman, pendahuluan 1 halaman, landasan teori 3 halaman, metodologi, hasil 5 halaman, penutup setengah halaman, 15 halaman total. Kita lihat lagi yang lain, ada jurnal dari Nigeria. Nah, ini dari Nigeria tapi dipublikasi di Amerika. Lalu ini modelnya sama, ada abstrak, ada introduction, tujuan penelitian, statement, ada deskripsi, metodologi, result, ya ini hasil dan pembahasan. Cepat saja. Ini ada dari jurnal 15 halaman dari ini dari Scopus, dari Cina, jadi dari Elsevier. Ini jumlah halamannya 15, komposisinya seperti ini juga, ini contoh saja. Kemudian ada contoh lagi, Corporate Finance, 25 halaman, dari Scopus juga. Dan ini dari Indonesia yang dikirim ke Scopus juga, tapi belum dipublikasi. Ini penelitian saya yang terakhir, bersama dengan teman atau dosen dari Trisakti, nah, Ibu Eti, Prof. Eti, Ibu Juniati, dan Dr. Juniati dan Dr. Sekar. Saya menggunakan hasil penelitian saya ini adalah menggunakan penelitian di BUMN, meneliti tingkat kesulitan keuangan